teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa sih teman-teman gak mau bermain dengan aku, padahal aku sudah baik sama mereka? Cynthia, kamu kenapa nak? Kok sedih Itu loh, kelihatannya? temanku gak mau bermain sama aku, padahal aku sudah baik sama mereka. Kamu tahu sebabnya kenapa? Gak tahu loh, Gini aja deh, daripada kamu sedih dan terus memikirkan teman-teman kamu yang gak mau bermain dengan kamu itu, gimana kalau semuanya kamu serahkan kepada Tuhan dan tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan nantinya akan memberikan teman-teman yang lebih sayang sama kamu. Gimana kalau gitu? Oke loh, Oke, sekarang dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama melayani Tuhan ini. Karena hari ini harinya Tuhan, kita akan bersama-sama bersukaria, ya. Oke? Oke lah, anak-anak di rumah juga, mari kita akan pujikan bersama-sama hari ini harinya Tuhan dengan penuh semangat, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi memuji, mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya kita akan menyerahkan ibadah kita pagi ini kepada Tuhan. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh belajar lebih sungguh lagi di dalam kami memuji nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Mari teman-teman, kita nyanyikan sekali lagi. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Hei Cynthia, tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu kasihnya begitu tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi dari langit. Tahu kan? Tahu Lose? Nah, kita mau pujikan lagu ini sama-sama ya. Ayo ajak teman-teman kita yang di rumah. Ayo. Ayo teman-teman, kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Oke, semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita pujikan lagu ini bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gimana Lose dengan teman-teman itu ya? Cynthia gini deh, tadi kan Lose sudah bilang kamu nggak perlu sedih. Nah, kamu juga nggak perlu merasa sendiri karena ada sebuah cerita nih. Kemarin itu Lose bertemu dengan anak yang sendirian, benar-benar dia sendirian. Tidak punya orang tua, tidak ada teman, bahkan tempat tinggal pun dia nggak punya. Mau tahu ceritanya? Mau Lose? Nah, seperti ini ceritanya. Waduh, kok banyak ya?
capeknya. Bu, misi Bu. Loh. Ya. Sini. Bentar, Bu. Sebentar. Belum makan saya, ya, Bu. Minta. sebentar duduk dulu. Minta, Kamu Bu. ini loh, dari mana? Saya enggak dari mana-mana, Ibu. Terus rumahmu di mana? Saya enggak punya rumah. Orang tua saya sudah meninggal. Saya sendiri, Bu. Terus kamu selama ini tidur di mana toh? Saya tidurnya di jalan-jalan, Bu. Dimanapun bisa tidur. Saya lapar, Ibu, sekarang. Terus Saya gini minta. Gimana kalau tinggal di rumahnya Ibu? Jangan, Bu. Nanti ngerepotin. Yang penting kasih makan aja saya, Bu. Cukup, itu aja. Terima gitu. kasih. Ya wes gini sekarang, ayo Bu. mandi dulu, dibersihkan dulu badanmu, terus ikut Ibu ke dalam. Ayo, sini dulu sebentar. Ayo ikut Ibu, ayo. Ibu siapkan baju dulu, ya. Ayo, Terima kasih, ayo sini, Bu. ayo masuk Ya. dulu. Nah, gitu ceritanya. Akhirnya anak itu tinggal bersama dengan Lose sekarang. Dia punya tempat tinggal, dia bisa sekolah, dia juga bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, begitu juga kalau Cynthia jadi anak yang percaya kepada Tuhan, apalagi taat, Tuhan akan terus memelihara Cynthia. Jangan lupa pastinya Tuhan nanti akan persiapkan teman-teman yang lebih sayang sama Cynthia. Sebelum firman Tuhan ada lagunya ini Cynthia. Tahu lagunya apa? Nggak tahu Lose. Lagunya judulnya Percaya dan Taat. Nah, ayo teman-teman yang ada di rumah, kita mau pujikan lagu ini sama-sama ya. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Dia beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat, mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Dia beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Ayo teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai semuanya. Halo, selamat pagi. Pagi. Wah, Lause, dandan apa ini? Lose juga. Iya, Teman-teman semua penasaran nggak? Siapa ya kira-kira sekarang yang Lose peranin sama Lose bimbing peranin? ya. Siapa kami? Siapa kami? Ada yang bisa menebaknya? Siapa ya? Saya mau perkenalan dulu deh kalau gitu. Perkenalkan, nama saya Bapak Boas. Dan saya Ibu Ruth. Pernah dengar nggak? Bapak Boas, Ibu Ruth. Atau sudah dengar dari lose-losenya? Atau sudah buka-buka Alkitab, baca-baca Alkitab? Wah, aku pernah dengar ini, pernah ingat. Atau gitu loh saya. Ya, mungkin enaknya kita langsung aja deh supaya lebih jelas Lause. Kita tonton videonya yuk. Betul, jadi teman-teman simak dengan seksama ya, dilihat, didengerin dengan baik. Karena di dalamnya itu akan menceritakan siapa Bapak Boas dan terutama siapa Ibu Ruth. Nah, dengerin ya, kita lihat sama-sama ya videonya. Yuks. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek
wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimeleh. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimeleh, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Nah, teman-teman semua sudah lihat kan siapa itu Bapak Boas dan terutama Ibu Rut. Dari kisah ini, kisah yang sudah kita lihat tadi, kita melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan sungguh luar biasa, terutama kepada Ibu Rut sebelum ketemu dengan Bapak Boas. Betul, Lase. Jadi Ibu Rut itu
sangat sedih sekali, sangat khawatir sekali. Karena apa? Karena setelah ditinggal oleh suaminya meninggal menjadi janda. Dan dia tinggal dengan mertua dan iparnya. Jadi ketiga-tiganya ini semuanya cewek loh Lause. Iya. Jadi khawatir, sedih banget karena tidak ada yang memberi nafkah. Tapi hebatnya Ruth ya Lause ya, belajar dari sosok ini, Ruth ini mau taat dan percaya. Jadi dia disertai Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya sampai ketemu dengan Bapak Boas. Nah, Betul teman-teman, ketika melihat ya Ibu Ruth sebelum ketemu dengan Bapak Boas, 3 orang ibu-ibu semua, cewek-cewek semua, yang bekerja enggak ada. Betul loh, Harus makan gimana? Masa depannya besok ini gimana? Mau ikut siapa? Belum punya anak, belum apa? Ya enggak loh, Se? betul. Tetapi karena Ibu Ruth ini khususnya dia percaya, dia taat, dia setia sama Tuhan, dan Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, tidak pernah lupa kepada anak-anaknya yang mau setia. Dan akhirnya wah, masa depan kita semua jadi baik. Dan dalam kisah ini Ibu Ruth ini menikah dengan Bapak Boas dan Betul. akhirnya lahirlah seseorang anak yang bernama Siapa ya? siapa? Siapa? Namanya Obed. Mana ya Obed tadi ya? Obed. Obed. Mana ya Obed? Nah, ini. Inilah anak dari Ibu Ruth dan Bapak Boas yang bernama Obed. Dari teman-teman, jadi teman-teman, dari Ibu Ruth ini muncullah Obed, dan nanti keturunan-keturunannya itulah yang akan memunculkan, akan melahirkan seorang juru selamat bagi kita semua. Siapa ayo juru selamat kita? Siapa? Siapa? Siapa Obed? Tuhan Yesus. Ya. Betul sekali. Nah, teman-teman, kita sudah melihat rencana dan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu luar biasa. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang sedih, tidak punya teman, ya loh saya sedih ketika mungkin Khawatir. mungkin khawatir, Ya, mungkin bingung, takut. takut. Wah, aku nggak bisa apa-apa. Besok aku mau jadi apa loh, Ya. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jangan khawatir. Ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan nggak akan melupakan kita. Meskipun misalkan ini Obed masih kecil, Tuhan tetap ingat. Tuhan tetap menyertai kehidupannya. Sama seperti kita, Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Dan rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang buruk Gagal. ya loh, ya. Betul. Betul Asal sekali. kita apa kuncinya loh, percaya dan Taat kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah kita menuju masa depan yang pastinya Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Oke, ingat-ingat ya. percaya dan taat, Taat. itu kuncinya. Kita ada ayat hafalan nih buat teman-teman semua. Oke. Ayat hafalannya terambil dari Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 31a yang berbunyi, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Ya. Sekali lagi ya, Lasu. Oke, ingat-ingat ya. Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya 31a. Ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Nah, itu ayat hafalannya. Teman-teman bisa kirim nanti ayat hafalannya melalui video ke guru kelasnya. Sip. Ya, Luse, kita mau berdoa dulu ya. Oke, jadi teman-teman yang di rumah boleh melipat tangannya, kita mau sikap berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi lewat video yang kita tonton. Kita mau ambil sikap berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami, untuk kami boleh beribadah sekolah minggu dan boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, biarlah kami belajar dari sosok Ruth yang percaya dan taat akan penyertaan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami, tatkala kami sedih, tatkala kami khawatir akan masa depan kami percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada pengumuman ini. Yang pertama, jangan lupa ayat hafalannya ya. Kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing melalui video atau voice note. Nah, yang kedua, jangan lupa kerjakan untuk SOAP-nya. Itu juga kalian foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, untuk minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh, Cynthia. Tahu nggak siapa namanya? Nggak tahu loh, Su. Oh, nggak tahu. Oke, tanggal 15 Maret teman kita Wilson berulang tahun. Nah, yang berikutnya untuk tanggal 21 Maret Jason. Nah, selamat ulang tahun ya untuk teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur sambil kita akan memujikan burung pipit ya. Yuk sama-sama kita akan pujikan lagu ini. Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan doksologi. Nanti doa berkat dan juga doa persembahan akan dipimpin oleh Lose Lili. Yuk semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin akan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk adik kami Wilson dan juga Jason yang berulang tahun. Dan biarlah Tuhan terus menyertai langkah hidup mereka. Tuhan memimpin supaya mereka semakin hari melihat akan kehendak Tuhan atas hidup mereka. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan melalui kedua orang tua kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan pada hari ini. Bapa, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk menjadi kekuatan dan juga memperlebar akan
kerajaan surga melalui sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan, dan kami tetap tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan menyertai langkah hidup kami hari demi hari. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberikan berkat-Mu kepada setiap anak-anak yang ada di rumah dan setiap kami yang ada di sini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Dah.